Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bani Suryana, NPM 74 20 12 12 08 di semester 3. Di sini saya akan mereview pertemuan ketiga materi hukum pidana lanjutan. Bab 2, penyertaan atau dalam naming. Istilah penyertaan disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, turut serta, dalaming, participation, dan lain-lain. Pengaturan penyertaan secara umum ada di buku 1 dan buku 4 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus secara tersebar dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP, dan beberapa peraturan luar KUHP atau tindak pidana khusus. C. Pengertian penyertaan. Penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan. Yang pertama, yang melakukan. Yang kedua, yang menyuruh melakukan. Yang ketiga, turut serta melakukan. Yang keempat, membujuk atau menggerakkan. Yang kelima, yang membantu melakukan. Penggolongan penyertaan. Menurut KUHP, golongan pelaku bentuk 1 sampai bentuk 4, yaitu bukan pelaku tindak pidana, tetapi bertanggung jawab pidananya samakan dengan pelaku. Golongan membantu bentuk 5, yang diatur pada pasal 56 dan pasal 57. Menurut doktrin, bentuk penyertaan yang berdiri sendiri artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatan, yaitu bentuk 1 sampai bentuk 3. Yang kedua, bentuk penyertaan yang pertanggungjawabannya peserta bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum yang bentuk 4 dan bentuk 5. Bentuk ke-1 atau flagger atau deader, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau juga sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas atau ekstensif, yaitu pelaku adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik atau pasal 55 KUHP. Yang kedua, pandangan yang sempit, pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik, yaitu pelaku atau deader. Jadi pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik, tetapi perbuatan undang-undang tidak menentukan secara pasti siapa yang dilakukan hingga melakukan kesulitan dalam praktek. Yang bentuk kedua yaitu don flagger atau menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, don flagger mempunyai ciri. Yang pertama yaitu ada dua pihak yaitu pelaku langsung manus ministra atau auctor materialis dan pelaku tidak langsung manus domina auctor intellectualis. Dua, dalam don flagger terdapat unsur yang pertama, alat yang dipakai dalam manusia. Alat yang dipakai harus berbuat aktif. C. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada: yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya atau pasal 44. Yang kedua, adanya keadaan yang memaksa, pasal 48. Yang ketiga adalah perintah cabut yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Yang keempat, adanya kekeliruan pemalsuan. Yang kelima, tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti disyaratkan dalam undang-undang. Sekian review pertemuan ketiga materi hukum pidana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.